Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu terakhir di tahun 2024, diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik atau tema bagi kita mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan merupakan respon kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita alami di sepanjang hidup ini. Kebaikannya harus kita syukuri dengan hati yang sungguh. Yang dimaksudkan Paulus dengan syukur di sini adalah syukur yang keluar dari hati yang terdalam. Syukur karena mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan secara nyata, bukan karena cerita atau menurut pendapat orang, bukan karena cerita atau menurut pandangan orang, tapi kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Paulus mempunyai pengalaman tersendiri bersama Tuhan yang menguatkannya dalam seluruh pelayanannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang atau susah, sehat atau sakit, semua itu benar-benar dirasakan dan dialaminya dengan ditopang oleh kekuatan Allah saja, kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka Paulus sungguh bersyukur. Rasa syukur yang keluar dari hati dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan tegar, dan kita mampu untuk melakukan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasa syukur yang demikianlah rasa syukur yang patut kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur yang demikian adalah rasa syukur yang berlaku untuk semua orang dengan segala karakternya, segala keberadaannya, apapun yang ada dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Semua orang biasa menjalani hidup dengan rasa syukur karena merasakan kekuatan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, syukur dari hati yang benar-benar mengalami kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang tidak ditemukan dimanapun ada. Tidak ditemukan dalam kekayaan manusia, tidak kita temukan dalam kedudukan kita, tidak ditemukan dalam kekuasaan jabatan yang kita punyai dan sebagainya. Dan itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, dalam ayat bacaan hari ini, Paulus bersyukur karena di dalam kelemahan dan keterbatasan dirinya, ia tetap dianggap setia dan masih dipercayakan melakukan pelayanan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau melihat masa lalunya, kalau melihat dirinya di masa lalu, Paulus merasa tidak pantas dan tidak layak menjadi pelayan Yesus, menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak pantas. Dahulu dia adalah penghujat dan penganiaya yang ganas. Paulus menangkap, Paulus menyiksa
dan membunuh para pengikut Kristus dengan mengatasnamakan hukum Taurat. Paulus menjadi pejuang garis depan yang menegakkan aturan. Namun dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan Yesus malah memilih Paulus sebagai rasulnya dan bahkan menjadikan dia sebagai utusan Kristus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang yang percaya dan mengikut Yesus. Tuhan Yesus memilih Paulus bahkan menjadikannya sebagai utusan Kristus kepada banyak orang. Dan disinilah Paulus bersyukur. Dia bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Ia sudah selayaknya dihukum karena dosa-dosanya. Bahkan berulang kali ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Yang selayaknya dia mendapat hukuman, tapi dia mendapat kasih karunia Allah. Namun Allah tidak memalingkan wajahnya dari Paulus. Maka dia bersyukur kepada Allah. Justru Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada Paulus dan mengangkatnya dari jurang keberdosaannya menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita renungkan kembali kehidupan Paulus sama dengan kehidupan manusia, sama dengan kehidupan kita biasa. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah saudara di hadapan Tuhan? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Apakah kita berani menyatakan bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan karena kekuatan kita, karena kesucian kita? Tentu tidak. Apakah kita bisa melayani Tuhan karena kemampuan, kesucian atau kesalehan hidup kita? Justru tidak. Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memilih orang yang Dia pakai sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada kesucian, bergantung kepada kesalehan, bergantung kepada kekuatan kita, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus dan kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena kita semua adalah orang berdosa yang tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur kita dipanggil dan dipercayakan melalui pelayanan Tuhan. Kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang mengabarkan warta kebaikan Tuhan itu. Semua itu bukan karena kemampuan atau kesalahan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang menjadikan kita orang yang paling berdosa menjadi alatnya, menjadi penggabar sukacita dalam hidup kita, sehingga banyak orang percaya yang datang kepada Kristus dan banyak orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Paulus, maka hari ini selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang melayakkan kita bisa melewati hari demi hari sepanjang tahun 2024 hingga hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, tapi Tuhan melayakkan kita, memakai kita untuk menjadi alat damai sejahtera-Nya. Mari kita jadikan diri kita teladan bagi orang lain. Itu yang diingatkan oleh Paulus dan firman hari ini. Sehingga orang lain yang sama seperti kita, yaitu mereka yang berdosa yang sama seperti kita, menyadari betapa besar anugerah yang terjadi dalam hidup mereka. Sebagaimana Paulus, sebagaimana kita juga harus menyadari anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Menyadari betapa besar anugerah Allah dalam hidup kita. Maka jangan sia-siakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita itu, saudara. Berilah yang terbaik baginya melalui pelayanan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus dan juga terhadap sesama kita manusia. Dan sekali lagi, firman Allah mengajak kita mengucap syukur atas kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Maka tetaplah bersyukur atas kasih karunia Allah yang kamu alami dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.